Pak Indar, apakah panjenengan sibuk hari ini, Pak Indar? Kalau tidak, Eh, saya mau ngobrol ini. Saya mau ada curhat sedikit tentang masalah yang saya hadapi. Enggak itu Pak, hari ini saya kebetulan sedang santai ini. Kenapa Pak Giman biasanya ceria kok ini tiba-tiba kelihatan murung sekali ini? Ya, terima kasih Pak Indar. Memang saya mau ini curhat, pengen butuh teman curhat. Ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang harus saya omongkan itu. Eh, Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Oh iya, ini saya ingin ada solusi masalah yang saya hadapi sehingga nanti hati saya itu akan jadi senang Pak Indra, atau jadi tenang, kemudian saya berbahagia, saya ceria lagi untuk mengajar itu Pak Indra. Terus apa lagi Pak? Jujur ya Pak Indra, kemarin saya kepikiran terus dengan masalah ini. Nanti akan hati saya itu selalu mengganjal itu Pak Indra. Jadi selalu mengganjal di hati ini. Gitu. Oh begitu. Coba Bapak ceritakan kepada saya apa yang Bapak rasakan sekarang ini. Begini Pak Endar, kemarin kan saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Kata Bapak Kepala Sekolah itu, Bapak Kepala Sekolah itu menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi kepada saya saat itu. Saat saya mengajar di kelas 9, pengawas keberatan dengan cara saya mengajar Pak. Nah itu yang menjadi hati saya itu tidak nyaman. Saya kok disalahkan, atau mungkin istilahnya pengawas kok keberatan dengan cara saya mengajar itu Pak Indra. Coba Pak Giman ceritakan apa sih yang membuat pengawas tersebut keberatan Pak? Gini Pak Indra, jadi kemarin itu pas saya mengajar itu pengawas itu datang ke kelas saya. Beliau itu rupanya melakukan supervisi secara tidak langsung, atau istilahnya ya agak ngumpet-ngumpet gitulah. Kemudian saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, ya buku teks. Pada saat itu saya mengajar anak-anak menggunakan bahan-bahan ajar yang ada di sekitar sekolah. Jadi meja, kursi, kemudian lapangan. Dan saat itu pengawas menegur saya karena beliau keberatan dengan cara mengajar saya yang tanpa menggunakan buku teks sebagai pedoman mengajar itu. Pada saat pengawas datang ini Pak, itu kan supervisi yang tidak direncanakan, nggih. Okay. Nah, itu Pak Giman, apa sih yang dilakukan Pak Giman? Ya saat itu saya mengajar melukis objek, jadi melukis objek. Saya rasa kan kalau namanya melukis objek, itu kan lingkungan yang ada di sekitar itu kan sebagai objek, maka saya mengajar tidak menggunakan buku teks gitu. Oh begitu. Lalu apa lagi Pak? Apa hanya itu? Pada waktu mengajar, walaupun tanpa buku teks sebenarnya, tetapi saya juga mengacu pada kurikulum Pak Endar. Itu sudah saya sampaikan kepada pengawas, saya tetap berpacu pada kurikulum yang berlaku gitu. Jadi Pak Giman sudah menyampaikan nih pendapat Pak Giman kepada pengawas? Sudah saya sampaikan. Yang kalau saya lebih sering mengajar menggunakan sumber-sumber belajar lain, utamanya mungkin lingkungan sekitar. Tetapi saya tetap berpedoman pada kurikulum dan menggunakan sumber belajar itu karena berdasarkan mata pelajaran saya. Seperti tadi pada saat saya mengajar objek itu atau melukis objek itu kan lingkungan di sekitar itu sebagai sumber belajarnya. Jadi menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar anak itu Pak Endar. Jadi Pak Giman itu lebih sering menggunakan sumber belajar yang lainnya ya, seperti menggunakan objek atau benda yang ada di sekitar, begitu ya Pak? Iya betul sekali Pak Endar. Karena ini kan menurut saya itu berhubungan langsung dengan lingkungan. Kemudian anak akan menjadi, atau anak itu lebih langsung berhubungan dengan lingkungan, lebih mudah memahami pelajaran, sehingga
lebih baik daripada menggunakan sumber belajar dari buku teks gitu Pak. Kalau reaksi dari pengawas bagaimana itu Pak saat itu? Ya saat itu kayaknya ini ya dari raut wajahnya atau raut mukanya itu kok Pak pengawas itu merasa agak tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, dan kemudian mungkin ya, ini saya tidak tahu langsung, pengawas itu melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah gitu. Oh, begitu. Jadi dapat saya simpulkan ini Pak Giman, jadi ketika Bapak mengajar itu tidak menggunakan buku teks tetapi menggunakan sumber belajar yang lain yang ada di sekitar. Walaupun tidak menggunakan buku teks, tetapi Pak Giman itu tetap mengacu pada kurikulum, dan hal ini juga sudah disampaikan kepada pengawas karena Bapak tidak menggunakan buku teks tetapi pengawas tetap menegur begitu ya Pak. Kemudian melaporkannya kepada kepala sekolah dan kepala sekolah menegur Pak Giman begitu. Iya begitu kayaknya, ceritanya begitulah ceritanya Pak. Itu cerita yang sebenarnya seperti itu. Kalau melihat masalah ini dan untuk menghindari masalah ini yang terulang kembali, kira-kira usaha apa sih yang akan Pak Giman lakukan yang sekiranya tidak menimbulkan masalah dalam proses mengajar dan masalah ketika pengawas melaksanakan supervisi, Pak? Saya ada rencana Pak Indar, pada saat pembelajaran akan membawa buku teks dan buku sebagai sumber belajar anak. Ada rencana lain nggak yang kira-kira Pak Giman akan lakukan? Mungkin ada Pak ini. Rencananya akan menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar, karena anak-anak lebih mudah mempelajari materi dengan menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan. Jadi sumber belajarnya itu lingkungan, kemudian buku teks itu juga akan saya gunakan sebagai penunjang sumber belajar nantinya. Jadi ada mungkin kolaborasi lah istilahnya Pak Indar. Jadi lingkungan dan buku teks gitu. Sangat menarik sekali nih Pak Giman. Jadi Pak Giman rencananya itu akan memadukan sumber belajar dari buku teks dengan sumber belajar yang ada di lingkungan. Ayo Pak, coba kita bandingkan ketika Bapak menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan saja dengan ketika Bapak mengkolaborasikan atau memadukan dengan buku teks. Kira-kira mana sih yang lebih menarik bagi anak-anak itu Pak? Wah, saya kira lebih menarik yang perpaduan ya. Perpaduan antara lingkungan dengan buku teks sebagai sumber belajar. Itu Pak Endar, kayaknya seperti itu mungkin. Mungkin gimana bisa nih menceritakan rencana ke depan yang akan menjadi prioritas Bapak ini apa? Oke Pak Endar, ini rencananya saya akan datang ke kepala sekolah, ke Bapak Kepala Sekolah, dan meminta maaf atas kejadian yang sudah terjadi dengan Bapak Pengawas, dan saya minta maaf juga ke Bapak Pengawas nantinya. Wah, itu langkah yang sangat baik Pak Giman. Ada hal enggak yang akan segera Pak Giman lakukan? Wah, jelas ada Pak Endar. Rencananya saya ingin pembelajaran di kelas nanti akan menggunakan berbagai sumber belajar. Saya akan menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan, saya akan memadukannya dengan buku teks, juga dengan materi-materi atau sumber belajar yang lain. Jadi buku teks akan saya siapkan sebagai sumber belajar untuk bahan saya mengajar itu Pak Indar. Di situ Pak, saya senang dengan apa yang Pak Giman capai pada diskusi kita kali ini ya. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan dalam menjalankan rencana ini? Insya Allah hari ini juga nanti saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta maaf dan akan menggunakan sumber belajar yang beragam, artinya perpaduan beberapa sumber belajar, utamanya buku teks Pak Indar, utamanya buku teks dan lingkungan itu. Wah, bagus ini Pak, bagus sekali. Ini kalau menurut Pak Giman ini, kira-kira siapa sih yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini? Salah satunya saya akan berkonsultasi dengan Ibu Ana Pak. Waktu itu saya juga melihat beliau sedang mengajar menggunakan berbagai sumber belajar. Jadi saya akan
ini sharing atau saya akan berbicara dengan buku anak untuk perpaduan dua sumber belajar atau perpaduan buku belajar, sumber belajar itu Pak Indar. Wah, ini ide yang sangat luar biasa Pak Giman. Saya yakin Pak Giman dapat melakukannya. Oh iya Pak Indar, terima kasih sekali ini atas apa yang sudah kita bicarakan, dan Pak Indar mendengarkan curhatan saya. Lega rasanya hati saya, sehingga saya nanti insya Allah akan bisa ini mengajar dengan tenang dan bahagia itu Pak Indar. Oke, ya Pak, sama-sama, semoga kembali ceria seperti sedia kala ya Pak Giman, sudah tidak ada beban lagi. Amin. Gitu, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Giman. Monggo. Monggo Pak Trimo sebagai pengamat. Ya, jadi saya sebagai pengamat ingin mencoba menanggapi yang sudah diperagakan Pak Indar sebagai coach. Secara keseluruhan yang dilakukan, praktek coaching yang dilakukan Pak Indar sudah runtut, sudah melalui modal Tirta. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah mungkin untuk penambahan itu, dari yang awal itu Pak Indar menurut saya ini yang banyak bicara itu malah coachingnya Pak Indar. Mungkin yang lebih menggali pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk menggali masalah yang dihadapi oleh coach. Mungkin itu aja Pak Indar. Tapi untuk model tirtanya ini sudah ada semua. Mungkin gitu aja Pak Indar. Terima kasih. Terima kasih Pak Trimo. Terima kasih masukannya. Jadi memang ini lebih banyak coachingnya yang bercerita karena saya itu berusaha menjadi pendengar aktif Pak. Oh ya. Ya. Karena ini kan masalah itu kan dari ketiga kasus ini kan yang paling berbeda Pak. Jadi saya harus lebih banyak mendengarkan daripada memberikan saran gitu, karena yang kita hadapi itu rekan bukan anak gitu. Terima kasih Pak Trimo. Iya Pak In, sama-sama.